Hari ini agenda utama kita adalah survei rilis. Kami akan memaparkan temuan kami di lapangan mengenai tendensi golput gerakan Ayo Memilih. Junera Accord ini adalah perusahaan marketing komunikasi dan kami yang mendukung gerakan Ayo Memilih dalam bentuk melakukan riset. Kita mulai saja. Jadi dalam survei ini metodologi yang kami gunakan adalah wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Metode samplingnya adalah multi-stage random sampling. Dengan jumlah responden ini 1.200 orang secara nasional. Margin of error riset kami dikurang lebih 2,8%. Dan pengumpulan data kami laksanakan dari tanggal 10 hingga 16 Maret 2019. Dilengkapi dengan focus group discussion dan in-depth interview. Perlu digarisbawahi bahwa semua populasi pemilih di Indonesia ini berhak punya kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi responden kita. Bagian pertama, ini adalah mayoritas milenial tak peduli politik. Nah, seperti yang kita ketahui ya, total pemilih nasional tahun ini, tahun 2019 adalah 185 juta, dan basis suara kalangan milenial, yakni usia pemilih yang usianya 17 hingga 49 tahun, ini base-nya adalah 44,7% dari 185 juta. Jadi kisarannya 83%-an itu adalah kalangan milenial sebagai pemilih. Sangat besar base-nya. Kita pun tanya satu pertanyaan pertama. Kamu ikutin berita politik nggak sih? Ternyata yang mengikuti, yang mengaku mengikuti, yang menjawab mengikuti hanya 32,5%. Sedangkan yang menjawab tidak, saya tidak ikuti, itu besar sekali, itu di kisaran 65,4%. Dan sisanya 2,1% tidak menjawab. Jadi 65,4 pemilih milenial ini tidak update dengan isu-isu politik. Kami breakdown siapa saja yang aktif mengikuti isu politik. Kita bisa lihat yang aktif ini di kisaran angka 32,5 yang aktif. Kami breakdown dengan beberapa kategori. Pertama, kategori yang tinggal di desa atau di perkotaan. Yang di desa yang aktif mengikuti isu politik 27,5%, sedangkan yang di kota 40,35%. Jadi yang masih aktif untuk update isu-isu politik ini yang tinggalnya di perkotaan. Lalu kami breakdown lagi di klasifikasi pendidikan. Yang masih aktif mengikuti isu politik pendidikan tinggi, saya sebutkan dulu pendidikan tinggi, ini di 42,7%. Pendidikan tinggi ini adalah para mahasiswa yang masih mengemban pendidikan S1, S2, S3 atau yang sudah lulus. Sedangkan pendidikan rendah ini adalah orang-orang yang pendidikannya di bawah itu. Mereka yang pendidikan rendah hanya 29,8%. Jadi di antara pendidikan tinggi atau pendidikan rendah yang masih mengikuti update isu-isu politik itu adalah yang berpendidikan tinggi. Lalu di kalangan gender, untuk laki-laki milenial lebih banyak yang mengikuti daripada gender perempuan yang milenial. Yang laki-laki di angka 35% masih aktif, sedangkan di perempuan 29%. Jadi lebih banyak yang laki-laki update isu-isu politik. Itu bagian pertama. Kita masuk ke bagian kedua, pengetahuan mengenai pilpres atau pemilu. Jadi pertanyaan selanjutnya kita tanya ke teman-teman para milenial ini. Kamu tahu nggak sih kapan tanggal dan bulan pemilihan umum? Yang jawab tahu itu besar, 88,% menjawab tahu. Yang menjawab tidak tahu 10,5%, sisanya 0,7 tidak menjawab. Ini yang tahu 88,8. Tapi saat kita tanya, oke, kalau kamu tahu kapan sih tanggal pastinya? Yang menjawab benar tanggal 17 April itu adalah 84,1. Sisanya menjawab 17 Maret, 17 April, ya angka-angka yang nggak tahu dari mana, dari mimpi kayaknya. Jadi kita lihat hitungannya adalah mereka yang menjawab tahu itu adalah di angka 88,%. Dari 88,8% ini yang menjawab tahu, yang menjawab benar
di 84,1, sehingga populasi yang tahu dan benar tentang pemilu, tanggal pemilu itu 74,7%. Nah, ini kami juga breakdown mengenai kepemilikan media sosial mereka. Kita bisa lihat bahwa WhatsApp ini base-nya paling besar, diikuti Facebook, Instagram, dan Twitter. Namun di Twitter inilah yang mayoritas milenial kita tahu dan benar paling besar, 90,6. Yang tahu dan benar kapan Pilpres dan Pemilu dilaksanakan. Nah, sekarang ini yang terpenting, yaitu tendensi golput kalangan milenial. Ini data adalah data tingkat golput, tingkat abstainers, pemilihan umum dan pemilihan presiden per tahun pemilu. Kami dapat ini data dari KPU. Kita lihat bahwa tren golput itu meningkat dari tiap tahun pemilu. Di tahun 2004 kita bisa lihat bahwa jumlah golput itu 23,3%. Tahun 2009 meningkat di 27,45%. Dan di 2014 meningkat lagi di 30,42%. Jadi memang tren golput itu meningkat. Nah, bagaimana dengan di Amerika? Mengapa kita taruh juga perbandingan tingkat golput di Amerika? Karena dengan tren yang meningkat, sangat mungkin tren golput di Indonesia pada waktunya mendekati tingkat golput di Amerika Serikat. Kita bisa lihat dari tahun 96 golputnya sudah 51%. Yang 2016 44,5, kisaran golput di Amerika lebih tinggi daripada di Indonesia. Dan kita tidak mau hal itu terjadi di negara kita yang tercinta ini. Ini data kami ambil dari The Bipartisan Policy Center dari tahun 96 hingga 2016. Dan ini adalah yang terpenting dari temuan hasil riset kita. Jadi di awal tadi kami sebutkan bahwa ada 65,4% milenial tidak aktif atau update ikuti isu politik, dan ternyata dari 65,4 yang tidak aktif atau tidak suka isu politik ini, 51,8%-nya merasa tidak perlu datang ke TPS. Merasa tidak perlu datang ke TPS. Sedangkan 32,5 yang aktif tadi mengikuti isu politik, ternyata hampir seluruhnya 30,8% yang aktif ikut isu politik, mereka juga merasa tidak perlu datang ke TPS. Ini sangat mengkhawatirkan karena setelah kami akumulasi semua, kami agregasi, potensi golput di kalangan milenial berada di atas 40% tahun ini. Nah, ini adalah salah satu alasan mengapa kami merasa ini urgensi untuk mengajak para milenial dan warga umum untuk memilih. Jadi pemimpin yang berbeda itu dapat membentuk Indonesia yang berbeda. Apalagi ketika Indonesia ini demokrasinya masih demokrasi transisi. Misalnya bayangin aja pemimpin A itu bisa bawa Indonesia ke sistem otoriter. Kalau pemimpin B bawa Indonesia ke negara agama. Pemimpin C dapat bawa Indonesia ke demokrasi liberal misalnya. Atau pemimpin D bawa Indonesia ke eksperimen negara Pancasila yang lebih jauh. Nah, sistem demokrasi ini punya fasilitas buat kita semua untuk menentukan. Jadi kita ini yang menentukan pemilih. Bukan orang lain seperti zaman Orde Baru dan dan pemilihan umum secara langsung ini juga baru terjadi baru-baru ini. Sayang sekali jika tidak digunakan. Bukan sayang sekali tapi sangat ironi sebenarnya. Kenapa? Karena datang ke TPS itu adalah bentuk partisipasi politik paling nyata warga negara untuk ikut membuat nasib bangsa bisa berbeda. Itulah kenapa slogan kita satu suara membuat beda. Karena satu suara petani itu sama saja dengan satu suara profesor yang S3. Satu suara dari penjual di pasar sama dengan satu suara orang terkaya di Indonesia. Jadi satu suara itu sangat membuat beda, sangat bisa membawa perubahan bangsa dan negara. Selanjutnya alasan kami adalah jika kamu memilih karena apatisme politik, karena apolitisme, tidak peduli dengan politik,
Dan jika jumlah ini membesar, kamu makin kampanyekan ini, ayolah golput ngapain gitu. Kamu juga nggak dapat apa-apa, nggak akan bawa perubahan. Ini akan mengakibatkan, ini seperti snowball effect, ini akan mengakibatkan terpilihnya pemimpin yang tidak menggambarkan aspirasi mayoritas warga. Nah, demokrasi yang sehat itu mensyaratkan partisipasi aktif dari warga negara. Nah, makanya kami membuat gerakan Ayo Memilih ini karena kami ingin membangkitkan partisipasi politik masyarakat sekecil apapun. Sekecil apapun. Dan kenapa kami lebih fokus ke target kalangan milenial? Karena bisa dilihat bahwa kita semua ini masih di kalangan milenial. Pak Paul juga jiwanya milenial. Jadi Pak, ya semua sahabat-sahabat kita ini masih dalam kalangan milenial dan memang basis milenial ini besar sekali. Jadi ini yang bisa kami lakukan yang paling mungkin untuk bisa kami pengaruhi. Nah, untuk selanjutnya mengenai gerakan Ayo Memilih, pentingnya gerakan Ayo Memilih ini, saya akan berikan mikrofonnya dan waktu dan tempatnya kepada pembina kita, Pak Paul Bernadi. Mari Pak Paul. Selamat siang. Saya dulu tuh justru menjadi konsumennya Biro Riset. Jadi setiap kali dapat paparan seperti ini, saya harus pinpoint. Apa sih sebetulnya yang paling menarik? Fakta utamanya apa? Gitu. Kalau melihat di sini sebetulnya banyak hal. Tadi disebut bahwa yang pertama kita sebagai negara demokrasi. Kita nggak pernah dibuat semacam positioning atau apa. Kita negara demokrasi yang seperti apa? Tahapannya sampai di mana? Gitu. Karena tadi dibandingkan dengan Amerika Serikat yang justru malah golputnya tinggi. Kita golputnya boleh dibilang masih rendah. Nah, kita pertama itu saya melihat. Jadi mungkin nanti ke depan Mbak sama Mas itu bisa justru nanyain, kita negara demokrasi yang sampai level mana nih sekarang ini? Yang sehat atau yang baru ini seperti apa? Itu belum pernah. Yang kedua bahwa seolah-olah ini bukan mau menyalahkan milenial ya sebetulnya. Bahwa ini justru saya sangat kagum sama Mbak Monik ini. Karena paling tidak saya kan nggak bisa putar balik ke usianya Mbak Monik nih. Jadi sebetulnya sampai usia saya sekarang itu belum ada katakanlah kepedulian terhadap generasi. Bagaimana sih belajar politik? Politik seolah-olah menjadi waduh itu ini DPR. Padahal politik itu juga ada di dalam bisnis, di dalam sosial, di dalam segala hal. Ada sebetulnya. Nah ini yang justru seolah-olah menjadi barang yang harus dijauhi. Itu pertama. Saya sangat concern apa yang dilakukan oleh Mbak Monik karena ini nyangkut mas-mas kalian ini kan ya sekarang dengerin nih kita bertiga. Siapa tahu nanti ke depan menjadi pemimpin. Belum tentu jadi di media juga loh. Tahu-tahu bisa di kosmetik, bisa di hal yang pengalaman saya, teman-teman saya yang backgroundnya macam-macam, itu tidak seperti yang sekarang itu. Mereka bisa beralih. Anda nih pemimpin sebetulnya, calon pemimpin. Nah kalau sekarang calon pemimpin nggak mau peduli, bagaimana coba? Tadi yang dikhawatirkan lebih dari 40%. Ini yang kira-kira latar belakang kenapa hari ini kita berkumpul bersama. Supaya paling tidak teman-teman dari media mengingatkan kembali loh. Termasuk mbak-mbak juga nih. Teman-teman saya juga dari mahasiswa, mahasiswi. Saya pelajari mereka yang disebut milenial. Gitu. Ternyata ada bergeser sistem nilainya. Sangat harus dipahami. Kalau politik dalam pengertian pemilu, masyarakat termasuk milenial itu dijadikan konsumen, tahu nggak aspirasinya mbak-mbak dan mas? Saya justru sekarang tanya nih, maunya mbak-mbak sama mas nih, teman-teman di pers, kaitannya sebagai konsumen pemilu, apa sekarang yang dibutuhkan? Supaya punya persepsi yang positif, supaya mau concern, mau peduli dan sebagainya.
Kalau nggak aware, berarti nggak ada sesuatu pasti. Kalau nggak aware, wah nih politik udah bukan urusan saya. Daripada nanti saya dipecat dari perusahaan saya kalau saya ketahuan. Wah daripada nanti pacar saya berantem. Wah orang tua dan sebagainya. Itu yang ada di benaknya seperti itu. Jelas ini persepsi yang salah sebetulnya. Nah, ini mungkin yang harus dibetulin. Karena sebetulnya ke depan, artinya situasi ke depan seperti apa, itu justru tergantung dari milenial sebetulnya. Generasi saya itu tinggal duduk, dia menikmati piawai dari generasi milenial. Itu yang seharusnya kira-kira. Nah, ada dua yang paling pokok dari tadi. Pertama tadi jelas, isu yang atau berita negatifnya lebih besar daripada berita yang inspiratif mengenai atau knowledge mengenai pemilu atau politik. Taunya adalah cuman saling serang dari kedua kubu. Itu yang diterima. Mau ngapain? Gitu. Belum lagi ekses yang lain. Yang kedua sebetulnya nggak paham aspirasi yang saya percaya nih. Teman-teman pers ini sebagai milenial pasti aspirasi apa? Karir saya bagus, betul nggak? Cepat sukses kalau bisa, ingin sukses. Terus kasih tahu saya, apa kira-kira yang membuat saya bisa mudah mencapai sukses itu. Nggak ada dari dua, kalau boleh saya jujur, dua paslon ini tidak memberikan informasi yang sangat jelas atau informatif dan persuasif. Itu kira-kira dua hal penyebabnya. Mungkin Mbak Monik biar sambung dulu lagi, nanti justru saya senang kalau kita bisa dialog. Nah, jadi ini menjustifikasikan kekhawatiran kami. Jadi kami ini gerakan Ayo Memilih ini sudah kami lakukan sejak tahun lalu. Dan apa saja yang sudah kami lakukan, ini saya mungkin akan kasih kesempatan kepada kreatif director kami. Salah satu teman di gerakan Ayo Memilih juga, Mas Ari Prijono. Mungkin bisa sebutkan Mas Ari, kita apa sih gerakan Ayo Memilih, program-program apa yang kita sudah lakukan, apa yang akan kita lakukan, ya Mas. Siang semuanya. Jadi tahun lalu kita asal muasalnya sih dari duduk bareng ngalor ngidul ya, ngobrol. Nih kok tahun ini nih kayaknya panas banget ya gitu. Kita yang dari temen tuh jadi musuh, yang gara-gara ketahuan pihak sini jadi nggak temenan. Jadi kita ngalor ngobrol, bikin sih sesuatu apa yuk, kita juga kebetulan juga punya banyak teman-teman milenials yang punya keresahan yang sama ya, dan banyak kayak gesekan di sana sini. Akhirnya kita bikin sesuatu yuk, salah satunya kita bikin kita bikin aransemen lagu ya namanya, kontes membuat lagu dengan liriknya Pak Denny ya kan, kita dibantu Pak Denny, kita dengan kebetulan kita juga minta bantuan beberapa teman musisi yang mereka yang kita tahu mereka juga mengeluarkan, mereka seorang komposer dan pembuat lirik yang bagus, jadi kita ada guidance dari mereka juga gitu. Lagu apa tahun ini? Ya, jadi lagu kemarin itu kita bikin kontes lagu, juaranya mendapatkan 100 juta. Sayang ya teman-teman gak ikutan kan, udah selesai kompetisinya ya kan, 100 juta ya. Jadi di sini kemarin kita bikin kontes satu suara membuat beda, kontes lagu hanya di digital, di Instagram, sosial media, Facebook. Ini jurinya kemarin 3 musisi teman kita semua ya Mas. Siapa aja Mas? Ada Roni dari Coklat, Edwin dari Coklat, dan Enda dari Ungu. Dan Enda dari band Ungu kemarin jadi jurinya. Ada dalam waktu satu setengah bulan saja sudah masuk 500 lagu ke base kita, ke base memori kita, dan akhirnya terpilih juaranya, juara 1.
demokrasi, kita pilih pemimpin negeri. Boleh beda, jangan benci. Berkompetisi, jangan sensi. Jangan kita lupa memilih, coblos itu atau ini. 5 menit di kotak suara, 5 tahun nasib bangsa. Jangan sembarang memilih, ingat saja pesan kakek. Pastikan yang kamu pilih, merah putih harus berkibar. Jangan sembarang mencoblos, ingat saja pesan nenek. Pastikan yang kamu coblos, Pancasila harus berkobar. Ini pesta demokrasi, kita pilih pemimpin negeri. Boleh beda, jangan benci. Berkompetisi, jangan sensi. Jangan kita lupa memilih, coblos itu atau ini. 5 menit di kotak suara, 5 tahun nasib bangsa. Jangan sembarang memilih, ingat saja pesan kakek. Pastikan yang kamu pilih, merah putih harus berkibar. Jangan sembarang mencoblos, ingat saja pesan nenek. Pastikan yang kamu coblos, Pancasila harus berkobar. Aku di sini, kau di sana, tak apa dong kita beda. Ayo adu program, tapi kita tetap teman. Ayo jangan lupa memilih, suara kamu menentukan. Bahkan satu suara, nasib bangsa bisa berbeda. Bahkan satu suara, nasib bangsa bisa berbeda. Bahkan satu suara, nasib bangsa bisa berbeda. Pemimpin punya kewenangan yang sangat besar menentukan hidup kita. Tapi jangan lupa, kitalah yang menentukan siapa pemimpin yang terpilih. Ayo sahabat, gunakan hak pilih. Bahkan satu suara, nasib bangsa bisa berbeda. Itu selain mendapatkan 100 juta rupiah, pemenangnya lagunya tadi dinyanyikan oleh 3 artis. Siapa saja artisnya Mas kemarin? Kemarin ada Firza, ada Firza, Tata, dan Tata sama Janeta. Rian dari The Massive. Sama Rian dari The Massive. Ini kenapa kita lakukan? Karena ini untuk ini jadi apa namanya kalau Pak Paul sebelum event itu kita ingin membangun awareness dulu ya. Ya. Jadi kita ingin membangun preconditioning dulu mengenai gerakan Ayo Memilih. Kita bikin orang-orang aware dulu apa itu gerakan Ayo Memilih. Dengan ini kan sudah boom. Gerakan Ayo Memilih sudah ada namanya. Setelah itu selanjutnya ya kita lakukan survei sekarang ini untuk membuktikan kekhawatiran kami dan ternyata terbukti kekhawatiran kami ini. Maka selanjutnya yang kami lakukan, yang sudah kami planning dalam waktu dekat ini adalah acara Pesta Demokrasi Milenial, Sudahi Tensimu Sayangi Bangsamu. Ini kita bekerja sama dengan Radio Prambors Nasional, dengan InHarmony Clinic, dan juga Merah Putih. Apa saja yang akan kami lakukan? Yang kami lakukan adalah cek kesehatan gratis. Kenapa? Karena makin banyak yang gondok-gondokan, sudahilah tensimu. Makanya kami berikan cek kesehatan gratis, lalu ada flash mob, satu suara membuat beda, games, dan door prize. Nah mungkin sebentar saja kita juga ingin dengar salah satu teman yang mensupport gerakan kita nanti tanggal 7. Dari selain Radio Prambors ada dari InHarmony Clinic, Dr. Christoforus Hendra. Ayo dong dok, cerita, duduk dok. Ya. Kenapa dokter mau ikutan gerakan kita Sudahi Tensimu Sayangi Bangsamu? Iya, jadi yang pertama saya sih sudah kenal Mbak Monik cukup lama dan saya ingin mendukung juga untuk program ini karena menurut saya ini hal yang penting untuk bangsa kita. Apalagi
ini event 5 tahun sekali gitu kan, 5 tahun sekali dan kita udah melihat apa yang jadi selama ini dan kita pengen supaya ke depan juga Indonesia ini makin maju lagi gitu. Jadi ya kenapa enggak kita harus dukunglah program ini. Itu yang menurut saya sih paling penting. Apalagi saya juga sebagai sebagai pemimpin walaupun hanya di organisasi kecil, saya punya klinik mungkin bukan yang sangat besar ya, tapi saya juga memimpin beberapa tim dan menurut saya untuk tim saya ikut berkontribusi juga harus didorong juga gitu. Jadi saya ngelihat kalau tim saya aja harus dorong apalagi satu bangsa ini gitu kan. Oh, mantap. Jadi ini align dengan perusahaan atau bisnis klinik dokter ya? Ya ada. Harmony Clinic, ya oke. Jadi ini survei rilis temuan kita yang sudah kami paparkan. Memang itu yang terjadi di lapangan tanpa ada perubahan, tanpa kita melakukan manipulasi data atau apapun, semua dilakukan secara profesional. Dan satu lagi, kita ingin menggaungkan api semangat, ayo memilih. Kita anti golput lah ya Pak. Ya, anti golput. Itu sih Mbak dari kita, ya. Baik, ini kalau misalnya masih mau ngobrol-ngobrol lagi, ada kopi dan cemilan, misalnya ada media yang mau interview salah satu dari Pak Paul, Mbak Monik, dan Mas Ari dan ini, persilakan. Terima kasih atas kedatangan dan atensinya. Semoga kedepannya pemilu lancar dan pemilih golput jadi tergerak atas gerakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah kanan ada kopi sama pisang goreng. Ayo Mas, silahkan Mas.